Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hildan dan teman-teman saya dari kelompok E yaitu Ilham, Ardi, Fadil, Alicia, dan Helianti akan mempresentasikan tahap pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk. Konsep pengujian. Apa sih konsep pengujian itu? Konsep pengujian merupakan proses atau usaha yang diprediksi menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menghitung respon pelanggan untuk produk baru sebelum dikenalkan di pasar. Selanjutnya, pengujian konsep. Pengujian konsep membantu kita menguji keberhasilan produk baru. Pengujian konsep memberikan panduan iklan, pendekatan, penjualan, gambar atau grafis. Konsumen potensial juga terlibat dalam proses ini untuk mendapatkan ide Konsumen potensial juga terlibat dalam proses ini untuk mendapatkan ide dasar untuk produk. Tahapan pengujian produk sebelum kita menawarkan di pasar secara umum meliputi yang ke-1, membuat prototipe produk terlebih dahulu. Yang kedua, evaluasi prototipe. Yang ketiga, berikan tester kepada pasar. Yang keempat, evaluasi tester dan pasar. Yang kelima, membuat rencana lanjutan setelah evaluasi. Yang keenam, produk massal. Dan yang terakhir, evaluasi produk massal. Konsep produk yang telah dianalisis. Ke-1, pembuatan model dengan 3 persyaratan harus dipandang oleh konsumen sebagai suatu perwujudan atribut pokok seperti produk sebelumnya, harus dapat bekerja dengan aman dalam keadaan dan penggunaan yang normal, bisa dilakukan oleh pabrik sesuai dengan anggaran yang tersedia. 2. Pengujian fungsional. Pengujian untuk mengetahui apakah produk tersebut benar-benar berfungsi dengan baik dan aman bagi konsumen. Ketiga, pengujian konsumen. Mencoba konsumen untuk menilai bagaimana tanggapan konsumen. Pengujian pasar. Pengujian pasar adalah menguji produk itu sendiri. Di dalam situasi yang sebenarnya, hasil-hasil pengujian pasar dapat dipakai untuk membuat perakitan penjualan dan laba yang lebih baik. Pengujian pasar mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya, 1. Untuk membuat peramalan penjualan masa dating yang lebih dipercaya. 2. Pengujian awal terhadap berbagai alternatif rencana pemasaran. 3. Perusahaan akan menentukan sumber kegagalan produk yang luput dari perhatian tahap pembuatan produk. Tujuan pengujian produk. Pengujian produk baru bertujuan memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang sukses produk baru, mengidentifikasikan berbagai penyesuaian akhir yang diperlukan untuk produk dan menetapkan berbagai elemen penting dalam program pemasaran yang akan dipakai untuk memperkenalkan produk di pasar. Yang kedua yaitu preferensi dan kepuasan. Dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang dirancang dalam rencana pemasaran serta membuat tafsiran penjualan awal produk baru. Perkenalkan, nama saya Alisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian preferensi dan kepuasan akan memberikan sejumlah manfaat pokok, yaitu pertama, uji preferensi aktual. Metode ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk dapat bekerja sesuai dengan fungsinya telah ditentukan. Pengujian fungsional mencakup pengujian terhadap fitur-fitur utama produk serta memeriksa apakah produk dapat berfungsi. Pengujian dengan cara manual seperti mengeklik tombol-tombol atau memasukkan data. Kedua, uji teknis. Kegiatan atau proses membuat prototipe atau gambaran dari produk jadi seperti yang telah direncanakan. Estimatis tingkat pembelian ulang sangat penting untuk memperkirakan
pangsa pasar jangka panjang. Oleh karena itu, hasil yang kurang bagus pada uji ini dapat berakibat pada pembatalan peluncuran produk maupun perancangan ulang produk baru. Meskipun penerimaan pasar atas produk baru ditentukan oleh semua elemen program pemasaran, tetapi berbagai khusus menunjukkan bahwa skor yang tinggi dalam dimensi kinerja produk menggambarkan bahwa ide produk yang bersangkutan sebaiknya dilanjutkan pada tahap pengembangan produk baru selanjutnya. Uji preferensi pada umumnya dapat memberikan sinyal awal terbaik terhadap kemungkinan terjadinya kanibalisasi produk. Secara umum, ada 4 kegiatan dalam pengujian produk baru, yaitu sebagai berikut. 3. Simulated FAQ. 3. Simulated test market, pengujian pasar simulasi, yaitu riset pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pasar yang bisa diharapkan dari produk terbaru. 4. Market test, yaitu perusahaan akan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin mewakili keseluruhan pasar di mana produk itu nantinya akan dijual. Metode pokok untuk pengujian pasar produk konsumen adalah sebagai berikut. Sales wave research. Dalam metode ini, konsumen yang pada awalnya mencoba sebuah produk secara gratis ditawarkan lagi produk tersebut atau produk pesaing dengan harga lebih murah. Kemudian perusahaan akan memperhatikan beberapa kali konsumen memilih produk perusahaan serta tingkat kepuasan mereka. Simulated test marketing. Metode ini memerlukan 30-40 pembeli yang qualified di pusat pertokoan ataupun tempat-tempat lainnya. Perusahaan akan menanyakan beberapa hal kepada mereka berhubungan dengan awareness dan preferensi mereka terhadap berbagai merek pada jenis produk tertentu. Perusahaan mengamati dan memperhatikan jumlah konsumen yang membeli produk merek baru dan produk pesaing. Data ini akan memberikan gambaran tentang efektivitas iklan mereka atas iklan pesaing. Test market atau uji pasar adalah cara utama dalam menguji sebuah produk baru dalam situasi sama yang nantinya akan dihadapi dalam peluncuran produk yang bersangkutan. Perusahaan umumnya akan bekerja sama dengan perusahaan riset dalam menentukan kota di mana perusahaan nantinya akan mencoba membujuk para distributor agar bersedia menjual produk perusahaan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.